Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir di kelas hari ini? Yang pertama, Adi, Bayu, Citra, kemudian Eva, Friska, Gandhi, kemudian Heru, Intan, Mala. Oke, masuk semua ya. Baik, setelah Ibu absen, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa akan belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbaw wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan memberikan persepsi tujuan dari materi yang akan kita bahas hari ini. Siapa yang tahu kita hari ini akan membahas materi tentang apa? Iya, benar sekali, menghindari akhlak tercela. Apa saja akhlak tercela dalam materi ini? Ya, benar, yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Oke. Jadi, tujuan mempelajari materi menghindari akhlak tercela ini yang pertama, siswa atau kalian dapat menghindari sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kemudian yang kedua, mengubah perilaku tercela tersebut dengan akhlakul karimah. Apa pengertian dari akhlakul karimah itu? Ya, akhlakul karimah yaitu akhlak yang terpuji. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian hasad hingga namimah. Kemudian yang keempat, menjelaskan contoh perbuatan dari perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kemudian yang kelima, kalian dapat menyimpulkan dampak negatif dari perilaku akhlak tercela tersebut. Kemudian yang keenam, mendemonstrasikan upaya menghindari sifat hasad dan namimah. Oke. Cukup. Selanjutnya, kita akan membahas materi dari perilaku tercela tersebut. Siapa yang bisa menjelaskan sedikit pengertian dari akhlak tercela? Ya, kamu. Apa pengertian dari hasad menurut kamu sendiri? Iya, oke. Selanjutnya siapa lagi yang mau menjawab? Ya, bagus, benar juga. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 181. Baik, Ibu jelaskan ya. Yang pertama, perilaku tercela yaitu perilaku hasad. Hasad itu sama dengan dengki, yaitu perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat atau kesenangan dari Allah. Oke, hasad itu sama dengan apa? Hasad itu sama dengan apa? Ya, hasad itu sama dengan iri. Oke. Kemudian, ciri-ciri perilaku hasad. Ciri-ciri perilaku hasad itu yang pertama, adanya kebencian dan permusuhan. Kemudian yang kedua, adanya perasaan takabur. Kemudian yang ketiga, selalu ingin menonjol dalam segala hal. Dan yang keempat, hasad itu timbul dari jiwa yang buruk dan kikir. Oke, selanjutnya,
Siapa yang mau membaca dalil dari perilaku hasad? Silahkan. Ya, Bayu, silahkan dibaca. Ya, bagus. Itu hadis riwayat dari Abu Dawud yang berbunyi, Iyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatab, yang artinya jauhkanlah dirimu dari sifat dengki karena dengki itu memakan semua kebaikan sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Itu merupakan dalil dari larangan untuk bersikap hasad ya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu upaya menghindarinya. Bagaimana upaya menghindari perilaku hasad? Kita dapat menempuh cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah. Jadi kita itu harus mempunyai sikap syukur. Mendapat nikmat yang sedikit itu pun kita harus bersyukur. Bahkan kalau banyak kita harus lebih bersyukur. Bagaimana caranya? Bersyukur itu bisa dengan perbuatan dan juga ucapan. Ya, perbuatan itu bagaimana? Syukur yang dengan perbuatan. Ya, bersyukur dengan perbuatan itu kita bisa mensedekahkan sedikit harta kita. Kalau dengan ucapan kita cukup mengucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kemudian yang kedua, upaya yang kedua yaitu bersikap rendah hati. Rendah hati itu kita berarti tidak boleh sombong seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sifat qanaah. Artinya apa? Kita harus mempunyai sikap yang cukup. Cukup itu arti dari qanaah. Tidak boleh berlebih-lebihan seperti itu. Sehingga kita merasa cukup meskipun tetangga kita atau teman kita mempunyai sesuatu hal yang lebih tapi kita tidak punya atau belum punya, jangan sampai mempunyai sifat yang iri seperti itu. Kemudian akhlak tercela selanjutnya yaitu dendam. Oke, apa itu dendam? Siapa yang mau menjawab atau menjelaskan sedikit saja, tidak boleh membuka buku. Ya. Dendam yaitu kemauan keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan. Baik apa tidak dendam itu berarti? Ya, tidak baik dari seseorang atau kelompok lain. Allah itu sangat membenci kepada orang yang pendendam. Maka dari itu Allah menyukai hambanya yang bersifat apa? Kebalikan dari dendam. Ya, yang suka memaafkan atau disebut dengan al-afwu, yaitu orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian selanjutnya dibaca dalil dendam atau larangan dendam itu, dibaca dalilnya. Oke. Jadi dalil larangan dendam itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fa'fu anhum wasfah innallahal muhsinin, yang artinya maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Oke, cukup itu materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya atau minggu depan. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.